mau presentasi tentang jurnal yang sudah aku susun. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga videoku kali ini bisa bermanfaat untuk kalian. Mari kita mulai. Judul dari jurnalku yaitu Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap Loyalitas Pelanggan dengan Kepuasan Konsumen sebagai variabel mediasi. Pertama, yaitu bab pendahuluan. Pada bab ini akan menjelaskan perkembangan bisnis retail di Indonesia yang sangat jelas popularitasnya, sehingga jumlah pasar minimarket meningkat setiap tahunnya. Persaingan yang kuat menuntut bisnis retail melakukan pengelolaan secara profesional dan dapat melayani konsumen. Diperlukan strategi penetapan harga dan kepuasan terhadap konsumen untuk memungkinkan bisnis retail mendapat loyalitas dari pelanggan. Selain persaingan antar sesama bisnis retail, kondisi wabah COVID-19 juga menjadi sorotan bagi bisnis retail. Pada dasarnya, wabah COVID-19 membawa dampak perubahan pada sikap konsumen terhadap pembeli, di mana konsumen lebih mengutamakan pelayanan yang aman, nyaman, sesuai protokol kesehatan untuk menciptakan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap bisnis retail tersebut. Loyalitas pelanggan dapat dipengaruhi oleh kepuasan dari konsumen. Kepuasan itu sendiri didasari pada perasaan kecewa atau senang yang dirasakan oleh konsumen dengan membandingkan kinerja hasil produk dengan kinerja produk yang diinginkan. Selain kepuasan pelanggan, ada hal-hal lain yang bisa berdampak pada loyalitas pelanggan, yaitu mengutamakan kualitas pelayanan. Kualitas pelayanan yaitu sebagai situasi yang dinamis dan berhubungan dengan produk layanan, kemanusiaan, kemajuan, dan lingkungan di mana pelanggan dapat memenuhi dan melampaui kebutuhan pembeli. Kualitas pelayanan harus menjadi fokus utama perusahaan. Penjelasan ini didasarkan dari hasil survei yang dilakukan para ahli bahwa ada kualitas layanan dengan peluang yang berdampak positif terhadap loyalitas pelanggan di minimarket. Lanjut ke variabel persepsi harga, di mana harga adalah nilai terhadap uang yang diharapkan dengan adanya campuran produk dan layanan yang menyertainya. Persepsi itu sendiri yaitu kemajuan individu dalam memilih, mengatur, dan mengungkapkan stimulus-stimulus yang masuk ke dalam pikiran seseorang. Walaupun penetapan nilai harga dianggap penentu bagi beberapa perusahaan, penetapan harga bukanlah salah satu cara untuk memecahkan masalah. Salah satu cara untuk mencapai loyalitas pelanggan adalah dengan menawarkan konsumen harga yang wajar dan pantas. Para peneliti telah menemukan bahwa ada efek positif antara harga dan loyalitas pelanggan. Salah satu bisnis retail yang cukup terkenal adalah Indomart. Indomart bertujuan untuk membangun distribusi retail terbaik di Indonesia. Salah satu Indomart yang ditemukan yaitu di Jalan Jenggala nomor 2, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan kesempatan ini, saya akan mensurvei 30 responden melalui 3 poin, yaitu kualitas pelayanan, loyalitas pelanggan, dan persepsi harga. Maka dari itu, saya melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Persepsi Harga terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Itu pengembangan hipotesis. Hipotesis yang pertama ditemukan adalah kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif secara bersama-sama terhadap kepuasan konsumen. Salah satu faktor penyebab kepuasan konsumen yaitu adanya kualitas pelayanan yang baik. Kualitas pelayanan yang baik dapat menciptakan sikap pembelian ulang, loyalitas, dan merekomendasikan suatu barang atau jasa ke orang lain. Sehingga adanya kualitas pelayanan dapat menimbulkan rasa kepuasan terhadap konsumen. Faktor kedua yang mempengaruhi kepuasan pelanggan yaitu mengenai persepsi harga. Harga rendah merupakan sumber kepuasan penting bagi konsumen yang sensitif. Persepsi harga pada suatu hasil kinerja produk akan lebih terpenuhi jika kualitas pelayanan yang disediakan juga baik. Maka dengan kualitas pelayanan yang baik yang dibarengi dengan persepsi harga yang terpenuhi dapat meningkatkan rasa puas kepada konsumen. Hipotesis kedua yang ditemukan yaitu kualitas pelayanan dan persepsi harga berpengaruh positif secara individu terhadap kepuasan konsumen. Kualitas pelayanan menjadi fokus pada setiap perusahaan, karena kualitas pelayanan yang baik akan menciptakan kepuasan terhadap konsumen, di mana konsumen sudah mempunyai persepsi harga di benaknya.
Jika harga yang ditawarkan wajar tetapi kualitas produk tinggi, pelanggan akan lebih puas, walaupun kualitas pelayanan kurang memuaskan. Pada dasarnya, sikap konsumen yang sensitiflah yang akan memiliki kepuasan terhadap persepsinya tentang harga produk atau jasa tertentu. Hipotesis yang ketiga adalah kepuasan konsumen berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan diakibatkan adanya rasa puas atau kepuasan dari konsumen pada pengalaman mereka saat membeli, di mana jika konsumen merasa puas, tentu saja ia akan melakukan pembelian ulang dan menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk secara terus-menerus. Hal tersebut dinamakan sikap loyal pelanggan terhadap produk atau jasa atau perusahaan tertentu. Hipotesis 4 yaitu kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Kualitas pelayanan yang baik akan mempengaruhi sikap loyalitas pelanggan. Kualitas pelayanan akan mempunyai dampak positif terhadap pengalaman konsumen terhadap produk atau jasa atau perusahaan tertentu, sehingga keinginan untuk melakukan pembelian ulang akan besar dampaknya. Pembelian ulang inilah yang akan menjadi prinsip loyal pada konsumen. Maka pembelian ulang menggambarkan bahwa konsumen merasa puas, yang berarti adanya kualitas pelayanan yang baik juga menimbulkan kepuasan konsumen yang mengakibatkan loyalnya pelanggan tersebut. Hipotesis 5 yaitu persepsi harga berpengaruh positif terhadap loyalitas pelanggan dengan kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi. Loyalitas pelanggan akan meningkat ketika perusahaan menetapkan harga berdasarkan manfaat yang tinggi yang dihasilkan konsumen dari produk perusahaan tersebut. Harga nominal yang tidak jauh dengan persepsi harga membuat konsumen merasa puas karena manfaat yang diberikan serta persepsi harga yang ada di benaknya sama besarnya. Masuk pada bab metodologi penelitian. Penelitian yang dilakukan ini adalah jenis studi kausal asosiatif atau sebab akibat. Survei dilakukan pada tahun 2020 di beberapa perguruan tinggi dengan divisi studi bisnis. Variabel independen terdiri dari kualitas pelayanan sebagai X1 dan persepsi harga sebagai X2, sedangkan variabel dependen yang terdiri dari loyalitas pelanggan sebagai Y yang dipengaruhi atau disebabkan oleh kedekatan variabel bebas. Lalu, variabel mediasi adalah kepuasan konsumen sebagai Z. Variabel ini memediasi hubungan sebab akibat antara variabel. Kuesioner tersebut dirangkai dengan 5 alternatif, yaitu sangat setuju, setuju, netral, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dalam menganalisis data, teknik yang digunakan meliputi analisis uji prasyarat, analisis deskriptif, dan Smart PLS versi 3 sebagai teknik analisis data. Gagasan ini ditunjukkan oleh responden yang terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta di Jawa Timur, Indonesia. Hasil dari responden telah terkumpul 100 survei valid dari 100 survei yang diajukan oleh responden. Smart PLS versi 3 adalah strategi analisis data yang tepat digunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya masuk pada bab hasil dan pembahasan. Pengukuran ini terdiri dari 2 tahap, antara lain mengevaluasi validitas diskriminan dan juga validitas konvergen. Validitas konvergen dilakukan dengan menilai reliabilitas konstruk, average variance extracted atau AV, dan indikator validitas. Pada tabel 1 terlihat nilai loading factor pada indikator validitas dari 0,5 dengan nilai statistik lebih dari 2,0, yang berarti bahwa data tersebut valid. Seluruh faktor pemuatan memiliki nilai T yang lebih dari 2,0, ditunjukkan pada tabel 1. Sehingga semua indikator pada penelitian ini dapat dinyatakan bahwa validitasnya signifikan. Tabel 2 menampilkan hasil uji AV dan reliabilitas komposit yang membuktikan bahwa semua konstruksi dalam penelitian ini dapat diandalkan.
karena hasil tersebut memiliki nilai komposit di atas 0,70 dan nilai AV di atas 0,50 yang menyatakan reliable. Berdasarkan tabel 3 untuk cross-loading, dapat terlihat bahwa setiap indikator yang ada dalam penelitian ini lebih tinggi korelasinya ke setiap konstruk daripada konstruk lainnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa faktor dalam penelitian ini umumnya memiliki nilai validitas diskriminan yang besar. Kemudian lanjut ke uji perbandingan korelasi dengan konstruk AV yang ditunjukkan pada tabel 4. Seperti terlihat pada tabel 4, nilai untuk korelasi maksimum dalam kepuasan pelanggan adalah 0,09 dan peringkat AV 0,879 yang mana lebih tinggi daripada nilai korelasi maksimum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penelitian yang dilakukan ini memegang validitas diskriminan yang baik. Berdasarkan tabel 5 tentang koefisien jalur, dapat dilihat bahwa hubungan jalur yang signifikan terlihat dalam pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan dan kepuasan pembelian. Pengaruh harga yang dirasakan terhadap citra merek dan persepsi harga terhadap kepuasan pelanggan, tetapi kualitas pelayanan tidak mempengaruhi kepuasan. Demikian penjelasan jurnal yang sudah aku buat. Jangan lupa like dan komen. Terima kasih.